Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan perombakan Kabinet Merah Putih di hari ke-122 masa pemerintahannya. Satu orang menteri, yakni Satrio Sumantri Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini digantikan oleh Profesor Brian Yuliarto. Brian sendiri diketahui sebagai seorang peneliti nanoteknologi dan kuantum serta calon wakil rektor di Institut Teknologi Bandung. Presiden Prabowo Subianto juga melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat, antara lain ada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Muhammad Yusuf Ateh, yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala BPKP serta Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari. Ya pemirsa, 3 pejabat yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu 19 Februari 2025. Ya, mengaku mendapat peran khusus ya dalam meningkatkan dan juga menjaga kerahasiaan data tunggal sosial di era digitalisasi serta menjaga akuntabilitas keuangan. Memang ditugaskan untuk membangun data tunggal sosial ekonomi nasional, untuk mengelola dan memutakhirkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Presiden tadi menyampaikan terkait sekali dengan dari BPS tadi, terkait Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang satu data ekonomi dan sosial, dihubungkan lagi dengan era sekarang yang mana dalam penyelenggaraannya menggunakan digitalisasi, sehingga BSSN beliau tekankan untuk dapat mengawal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sebagaimana yang seharusnya, sehingga data itu dapat betul-betul digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan ke depan. Karena seperti yang lalu-lalu arahannya ada perbedaan data, dengan harapannya dengan adanya satu data ini semua punya referensi yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS tadi. Terima kasih. Jadi alhamdulillah saya sekarang punya wakil, Bu Arumsari. Ya tugas sama lah, kita jaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan seluruh kementerian, lembaga dan BUMN. Sama tugasnya. Mungkin sekarang skopnya lebih cepat terus kerjanya dan lebih banyak lagi tanggung jawabnya. Itu aja. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana 2 paket pengantar dialog kita di pagi hari ini. Ini yang Putri pingin tahu banget gitu ya. Apa sih arti dari kata pidatonya Pak Presiden Prabowo Subianto soal dablek, bandel, Nah, ya terjawab. kan? Apakah ini terjawab di kemarin. sini? Ini berarti udah SP3 kira-kira. Udah ya? SP3, makanya langsung dicopot dan digantikan sama yang baru. Nah, di pagi hari ini kita akan bahas kemudian apa alasan dari Pak Presiden Prabowo Subianto di 122 hari kerjanya ini kemudian sudah melakukan reshuffle untuk Kabinet Merah Putih. Sudah hadir 2 narasumber di dialog kita pada pagi hari ini. Sudah ada Mas Arief Nurul Iman selaku analis politik. Selamat pagi, Mas Arief. Pagi Mbak, Mas. Wah, semangat banget udah nih ya kayaknya untuk membahas tema kita pada pagi hari ini ya, Mas Arief. Menarik. Dan selain Mas Arief juga sudah hadir Ibu Adita Irawati selaku juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi Ibu Adita. Selamat pagi. Mas Filis, Mbak Putri. Bu, langsung saja Bu, kita pengen tahu, kita penasaran begitu. Kemudian apa alasan mencopot Mendikti Sains-Tek yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo kemarin? Apa sebenarnya alasan? Ya, pertama mungkin perlu kita tegaskan lagi ya, bahwa Pak Presiden ini kan mendapatkan mandat ya dari rakyat Indonesia untuk memimpin negara ini. Dan beliau tentu memilih para pembantunya itu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Termasuk juga ketika memilih, melantik gitu ya, tentu beliau punya pertimbangan. Begitu juga ketika akhirnya memberhentikan atau mengganti para pembantunya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Yang utama tentu bagaimana agar para pembantunya ini bisa bersama-sama satu rel, satu arah untuk mencapai perwujudan dari visi mewujudkan Indonesia Emas, kan begitu ya. Di bawahnya ada misi, ada program, dan ini program semua kalau kita lihat dari Pak Prabowo ini kan banyak sekali yang fokusnya kepada kualitas sumber daya manusia. Tentunya termasuk di sektor pendidikan dan spesifik lagi pendidikan tinggi. Artinya apa? Beliau tentu berharap sangat tinggi ya kepada pembantunya untuk bisa
membawa Indonesia ini ke sana gitu. Ya, ini kan sinyal-sinyal Pak Prabowo sebelumnya kan pernyataannya di ruang publik soal ada yang dablek gitu, bandel dan ada perlawanan. Ini maksudnya salah satunya begitu? Itu beliau yang tahu ya. Tetapi bahwasannya beliau memang sudah selalu dalam berbagai kesempatan. Bisa dilihat ya ketika bertemu dengan berbagai komunitas atau dalam berbagai acara selalu menegaskan kabinet ini harus solid ya. Dan untuk solid semua harus satu visi, satu misi gitu ya. Dan juga tadi bagaimana kemudian program atau kebijakan dari pemerintah itu harus betul-betul pro rakyat dan tidak menyusahkan rakyat begitu. Nah, kalau kemudian ada policy-policy yang malah justru membuat masyarakat kebingungan, resah, nah ini berarti tanda-tandanya kan berarti nggak searah begitu. Tapi kan ini kan baru, artinya kan ini kan baru 4 bulan, lebih dikit begitu ya, artinya Bu 122 hari. Apakah kemudian bisa dilakukan evaluasi secara kinerja, secara keseluruhan sehingga langsung dicopot atau seperti apa? Saya rasa 4 bulan itu bukan waktu yang kurang cukup ya untuk melakukan evaluasi. Apalagi beliau pasti punya mekanisme penilaian sendiri kepada pembantunya ya. Dan 4 bulan ini mungkin beliau sudah mengamati dari awal ya. Dan tentu salah satunya juga melihat respon masyarakat. Itu sudah jelas. Pasti beliau juga mempertimbangkan. Berarti aksi unjuk rasa pegawai Kemendikti hingga mahasiswa ini jadi pertimbangannya Pak Prabowo. Bisa jadi salah satu ini itu ya. Karena ini kembali lagi ketika ada keresahan dan itu pastinya akan menurunkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Ini kan juga berbahaya ya, karena kita butuh pemerintah ini berjalan dengan efektif. Dan berjalan dengan efektif adalah dengan mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah mendapatkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi gitu. Nah, ini bagaimana menjaga amanah ini agar bisa berkelanjutan. Begitu ya. Jadi maka ketika ada mungkin pembantunya atau ada komponen yang dianggap ini bisa merusak atau bisa mengganggu kepercayaan masyarakat, pasti beliau akan. Baik, Mas Arief, reshuffle ini salah satu upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Bagaimana Mas Arief melihat reshuffle yang baru dilakukan ini? Ya, reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan kemarin tentu boleh jadi menjawab persoalan atau ekspektasi masyarakat, tetapi tidak sepenuhnya menjawab ekspektasi masyarakat. Karena hanya satu menteri yang kemudian diganti dengan ekspektasinya berapa? Tokoh baru atau menteri baru. Kalau kita lihat dari kinerja Kabinet Merah Putih, tentu ada beberapa menteri yang mendapat sorotan publik, menuai kontroversi, dan saya kira juga dari hitung-hitung kalkulasi politik juga layak diganti atau di reshuffle. Jadi reshuffle yang dilakukan Pak Prabowo kemarin memberi kejutan tetapi tidak memberi efek politik yang cukup besar, termasuk dalam menaikkan kinerja Kabinet Indonesia Maju. Saya kira tidak begitu signifikan reshuffle kemarin. Berarti kalau tidak memberikan efek politik yang terlalu besar, artinya memang keputusan ini memang untuk pro rakyat atau seperti apa melihatnya Mas Arief? Saya kira kalau berkaca pada kinerja Pak Satrio Brojonegoro, ada beberapa kasus atau kontroversi yang dilakukan sehingga memicu kegaduhan publik. Pertama, demo dari ASN di Kemendikti. Terus kedua tentu persoalan pernyataan dari Pak Satrio ini yang justru kontradiktif dengan apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya dia menyatakan bahwa efisiensi anggaran itu bisa memangkas dana pendidikan, menaikkan biaya kuliah, memangkas beasiswa. Itu juga yang boleh jadi memicu gerakan mahasiswa yang hari ini juga akan melakukan gelar demonstrasi. Faktor lainnya, satu lagi, faktor Pak Satrio ini tidak memiliki BA politik, tidak merepresentasikan dari kekuatan politik yang ada di Indonesia ini. Saya kira 3 hal tersebut yang bisa jadi menjadi pertimbangan-pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle. Oke, jadi ini murni ya penilaian atau pertimbangannya ini karena kinerja, bukan ada faktor politik di dalam reshuffle ini. Begitu ya Mas Arief bisa mengatakan hal yang seperti yang saya sampaikan? Saya kira lebih besar ke faktor kinerja. Tentu saja faktor politis seperti yang saya sampaikan tidak memiliki BA politik sehingga di reshuffle. Karena
ada beberapa menteri yang kontroversial tetapi memiliki BA politik juga tidak di-reshuffle. Nah, itu mungkin nanti Bu Adita yang jawab ya. Adakah menteri lainnya juga yang akan diganti kira-kira gambarannya? Karena kan memang sudah sinyal-sinyal terus disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Begitu. Tapi Kita akan nanti ya. bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, melanjutkan pertanyaan tadi Putri yang sempat menggantung karena harus terpotong iklan. Bu Adita, Mas Arief tadi bilang bahwa sebenarnya banyak kok menteri-menteri yang kemarin juga sempat bikin gaduh begitu ya, apalagi kemudian yang dicopot, yang diganti kemarin cuma satu. Kayaknya kurang nonjok begitu Bu, kurang greget. Apakah ada tanggapannya Bu Adita? Oke, sekali lagi kalau bicara penilaian, evaluasi, Pak Presiden itu punya mekanismenya sendiri ya. Beliau ini kan juga berinteraksi dan berkomunikasi dengan menterinya itu dengan ada yang jalur formal lewat rapat-rapat, ada yang tidak formal begitu. Dan beliau juga tentu melakukan pengawasan itu kan secara tidak langsung juga ya. Melihat media sosial, juga mungkin apa yang terjadi di lapangan. Jadi rasanya beliau memang sudah punya lah pengawasan dan penilaiannya sendiri. Bahwasannya kemudian apakah nanti akan ada yang seperti sekarang lagi dirasakan kok ini sepertinya tidak sejalan nih, tidak memberikan dukungan atau tidak membuat masyarakat jadi resah. Let's see, kita lihat ke depan ya. Tapi mungkin apa yang beliau lakukan hari ini kemarin ya, dengan mengganti Mendikti Saintek itu juga bisa jadi menjadi sinyal juga bagi para pembantunya yang lain ya, untuk mari kita betul kembali lagi nih, kita serius nih melangkah bersama. Sudah SP2 kalau kata Putri tadi, sudah surat peringatan kedua begitu ya Bu ya? Ya kira-kira demikian. Jadi ini juga mungkin memberikan sinyal kepada yang lain ya, untuk tadi kembali lagi kita fokus pro rakyat, jangan usahkan rakyat gitu. Itu memberikan sinyal atau shock terapi nih Mas Arief sebetulnya dengan reshuffle satu menteri ini? Ya, reshuffle satu menteri bisa dibaca antara sinyal dan shock terapi. Sinyal artinya di waktu mendatang akan terjadi reshuffle. Dan itu saya kira hampir pasti akan terjadi reshuffle lagi. Baik karena kebutuhan kinerja maupun kebutuhan politis. Kalau kemudian shock terapi bisa jadi ini juga sebagai kejutan bagi anggota kabinet Merah Putih agar meningkatkan kinerja dan tidak membuat gaduh, tidak membuat pernyataan kontroversi. Dan karena itu reshuffle ini saya kira juga ada efek psikologi bagi anggota kabinet untuk memperbaiki kinerjanya. Tapi kalau melihat dicopotnya satu menteri ini, apakah ini sudah menjadi kerikil-kerikil atau tanda adanya perpecahan di kabinet Merah Putih atau seperti apa Mas Arief melihatnya? Saya kira kalau tanda-tanda perpecahan bukan perpecahan ya, mungkin perbedaan atau terjadi dinamika itu sudah disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Prof. Sufi Dasko bahwa di dalam kabinet masih ada beberapa anggota yang tidak seirama dan ada perlawanan kalau kata Pak Prabowo. Prabowo Subianto. Itu pernyataan dari internal yang saya kira cukup sahih pernyataan itu. Jadi kalau kemudian ini dibaca sebagai keretakan, saya kira belum retak tetapi ada dinamika dan jika tidak dikelola bisa jadi terjadi keretakan. Oke, ada dinamika. Tadi juga sempat Mas Arief menyampaikan soal ekspektasi masyarakat. Ini harusnya nggak cuma satu nih yang di-reshuffle, mengingat banyak juga kinerja-kinerja menteri lain yang masih dipertanyakan begitu Bu Adita. Nah, apakah memang saat ini lagi ditimbang-timbang juga nih sama Presiden? Mungkin kita tahu ya itu hak prerogatif Presiden, tapi paling tidak apakah sudah dikantongi gitu beberapa kementerian yang memang sudah di-warning gitu? Oke, kembali lagi ya, ini tentu Presiden tadi yang saya udah tegaskan pasti punya caranya sendiri untuk melakukan penilaian ya. Kembali lagi bahwa beliau itu sebenarnya dalam berbagai kesempatan tuh mengingatkan terus lah kepada pembantunya ya. Itu tadi bahwa kalau kita mau sama-sama ke depan ya, tadi mencapai visi, ya jalannya harus sama. Ibarat seperti kayak mesin ya, kita analogikan mesin. Kalau ada satu komponen aja yang tidak berkinerja dengan baik, kan keseluruhan mesin bisa terganggu nih kinerjanya. Ibaratnya seperti itu. Jadi saya rasa kalau satu kemarin udah kemudian diganti nih ya satu komponennya. Nah kalau nanti ada lagi ya tidak tertutup kemungkinan komponen yang sama itu nanti akan diganti juga begitu.
Nah, bagaimana kemudian Presiden menilai? Ya akan dilihat nih keseluruhan mesin ini sekarang kinerjanya seperti apa. Kalau ada yang kerasanya kok kurang jalannya kurang baik, kemudian ada gangguan, ya beliau pasti akan melakukan sesuatu begitu. Tapi kembali lagi, itu pertimbangan dan hak beliau ya untuk melakukan hal tersebut. Yang pasti saat ini tentu harus dipastikan kabinet ini kembali lagi harus bisa memenuhi ekspektasi masyarakat yang sudah sangat tinggi kepada pemerintahan saat ini ya. Itu yang perlu dijaga. Dan tentu Pak Presiden dalam kesempatan-kesempatan rapat dan sebagainya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan hal tersebut begitu. Supaya ya tadi jangan sampai ada lagi nih yang kadang ada sih dalam beberapa kesempatan tuh mungkin salah menginterpretasikan apa yang menjadi arahan dari Presiden ya. Oke. Begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu begitu. Baik. Mbak Adita, tapi kan kita tahu ya pernyataan Pak Satrio sendiri yang mengatakan bahwa sebetulnya dia mundur. Bukan dicopot, bukan diberhentikan. Nah, sebenarnya bagaimana? Apakah memang dia mundur atau diberhentikan? Karena jadi asumsi publik kalau mundur berarti Pak Prabowo tidak berniat sebetulnya reshuffle ya. Reshuffle hanya karena memang ada menteri yang mengundurkan diri atau bagaimana? Ya, kembali lagi. Ini saya lihat adalah ranahnya Pak Prof Satrio dan Pak Presiden ya. Beliau berdua lah yang tahu. Tapi bahwa kalau kemudian ada pengunduran, sebenarnya kalau Pak Presiden tidak berkenan kan juga bisa saja tidak menerima pengunduran diri itu, kan begitu ya. Nah, jadi kembali lagi sekarang kita fokus ke depan saja. Ini proses sudah selesai, ada pejabat baru, yang pasti ekspektasi kepada Prof Brian juga tinggi banget ya, begitu. Mahasiswa-mahasiswa yang turun pun sekarang tentu juga menaruh harapan nih kepada menteri yang baru ini, agar concern mereka, kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan tinggi itu bisa terrealisasi. Jadi saya rasa saat ini mungkin kita lebih baik fokus ke depan. Prof Brian kemarin juga sudah sampaikan ya ke media, beliau akan fokus bekerja dulu dan tentu membenahi apa yang memang di depan mata ini harus segera dibenahi. Termasuk juga tadi menyampaikan tentunya kepada para mahasiswa yang punya concern tadi, bahwa kami akan bekerja sebaik-baiknya untuk tadi ya tuntutan-tuntutannya itu yang pada dasarnya sebenarnya pemerintah sudah jelas menegaskan apa yang menjadi concern dari para mahasiswa itu sebenarnya sudah didengar dan bahkan sudah sebagian sudah direalisasikan begitu. Nah, ini tentu tugas dari Prof Brian ya untuk membawa dikti Saintek ini juga akhirnya bisa berkinerja lebih baik lagi. Ya, betul, ya. baik. Mungkin terakhir Mas Arief, pergantian dari Satrio ke Prof Brian ini melihatnya seperti apakah memang pergantian ini sudah cocok begitu, apakah memberikan efek yang akan lebih baik ke depannya seperti apa? Kalau dari kacamata Mas Arief. Saya kira reshuffle terbatas yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti mendikti Prof Satrio Brojonegoro ke Prof Brian tentu ada pengaruh tetapi tidak signifikan. Mengingat di kabinet Merah Putih ini ada beberapa menteri yang saya kira sebagaimana penilaian publik maupun survei, beberapa menteri juga berkinerja atau setidaknya membuat kontroversi. Seharusnya kalau kemudian sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan kinerja, menteri-menteri yang membuat gaduh atau kontroversi dan termasuk tidak sejalan dengan perintah Presiden, tentu saja kemarin seharusnya di-reshuffle. Kalau kemudian hanya satu, tentu reshuffle tipis-tipis yang tentu dampaknya cuma tipis-tipis saja. Saya dibilang kentang begitu ya Mas Arief ya. Baik, terima kasih Mas Arief dan juga Bu Adita atas waktunya. Dan tentunya kita, kalau Putri ini terus menunggu kapan nih berikutnya nih reshuffle. Ya, kita menunggu. Kalau memang itu lebih baik ya, evaluasi kinerja untuk membangun negeri lebih baik. Ya. Tapi kalau kita berbicara copot-mencopot di segmen berikutnya juga ada yang lagi harap-harap cemas. Ini dicopot apa enggak begitu. Karena kemarin juga mendapatkan hasil buruk di Piala Asia. Jadi tidak bisa meraih mimpi ke depan untuk masuk ke Piala Dunia U20. Nah, menarik juga akan kita bahas. Usai jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih.